Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Khairunisa. Saya dari mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Tubiran Jombang. Saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, lebih tepatnya sekarang menginjak semester 3. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh beliau, oleh dosen saya yang bernama Miss Evita Widiati, sekaligus beliau adalah Kaprodi dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Hasyim Asy'ari. Di pembahasan setelah ini akan sedikit memberi penjelasan mengenai seberapa pentingnya sebuah media pembelajaran dalam lingkup pendidikan. Lalu, adakah inovasi tersendiri dari media pembelajaran tersebut? Dan juga apa sih yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran yang tepat untuk peserta didik, apalagi anak di usia SD atau MI. Dan sekarang kan sudah tidak asing lagi, sudah tidak aneh lagi sebuah media online apapun itu sudah bisa diakses di dalam HP maupun di dalam tablet atau di dalam laptop. Bahkan sekarang anak kecil pun, anak SD pun sudah jarang yang bermain-main seperti halnya gamebot atau apalah itu yang sering sekarang kan main game online, lalu lihat YouTube dan apapun itu. Jadi sangat booming lah untuk media pembelajaran tersebut. Tapi di balik itu nanti akan sedikit ada penjelasan media apa yang cocok untuk anak didik pada sekolah dasar MI atau SD. Langsung saja ya. Sangat penting, kalau dijelaskan mungkin sangat banyak ya sebuah pentingnya media digital tersebut. Karena apa? Untuk seorang guru sendiri, seorang guru itu bisa menjangkau semua pembelajaran itu secara instan. Maksudnya kan kalau dengan biasa, dengan tatap muka kan memerlukan untuk menulis di papan, memberi soal, mengetik, terus memberi anak-anak itu penjelasan satu dan yang lain sebagainya. Tapi kalau media pembelajaran digital itu seorang guru bisa mengakses web tersebut di mana saja, kapan saja, antar daerah, bahkan juga antar negara, selagi guru tersebut mempunyai potensi dalam ilmu perkomputeran. Kenapa? Karena sebelum kita sebagai seorang guru atau saya sendiri sebagai calon pendidik, sebelum kita memberikan sebuah pengertian lebih mengenai media di kalangan peserta didik, sebagai guru sendiri juga harus tahu apa itu media. Media adalah sebuah perantara antara narasumber dan juga seseorang yang diberi interaksi. Maksudnya antara satu orang dan juga orang yang menerima. Jadi maksudnya media itu seperti itu. Media itu sangatlah mempunyai manfaat yang luar biasa untuk kita sekarang. Karena apa ya? Karena kan sekarang kan apa-apa serba online. Apalagi sekarang itu semakin berkembangnya zaman, seorang guru juga sangat diperlukan, sangat dituntut untuk mempunyai potensi perkomputeran itu tadi. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengikuti zaman, maka nanti muridnya, peserta didiknya juga akan ikut katrok juga gitu. Untuk murid, media tersebut, teknologi tersebut bisa dilampau tanpa batas waktu, bisa diakses kapan saja juga bisa, lalu tidak juga menuntut ekonomi. Maksudnya gimana? Maksudnya itu semua orang itu bisa, semua siswa, semua peserta didik, semua mahasiswa itu bisa menggunakan pembelajaran online tersebut, bisa menggunakan pembelajaran digital tersebut. Kalau dibilang sedikit mudah, ya memang mudah karena kalau kita belajar online, maksudnya itu mencari website online, itu kita itu bisa mencari apapun pasti ada di website tersebut. Karena saya sendiri juga kan kuliahnya juga online, jadi saya bisa mencari apapun itu yang saya ingin tahu di
internet semua sudah tertera, sudah sangat jelas, berbagai banyak artikel itu juga sudah tertera di situ. Dan juga media yang diajarkan, yang media yang tersedia itu juga harus efektif dan juga efisien. Maksudnya efektif itu media tersebut kita sebagai murid itu harus bisa benar-benar mentransfer ilmu atau website atau pengetahuan yang kita ketahui dari media tersebut, sehingga kita dapat memahami dengan mudah. Lalu secara efisien, maksudnya secara efisien itu memahaminya itu ya gak perlu dengan cara yang neko-neko gitu, enggak. Secara sederhana saja, dengan santai, dengan sederhana, dengan apa adanya, dengan mencari kenyamanan diri kita sendiri, maka nanti itu akan keserap ilmunya begitu. Nah, banyak sekali juga dibalik kita mengetahui pentingnya sebuah pembelajaran digital, kita sebagai guru, sebagai calon pendidik juga harus mempertimbangkan hal-hal yang sangat perlu dikuasai oleh guru. Seperti ini, sebelum kita memberikan pembelajaran digital kepada siswa, kepada peserta didik, terutama yang pertama kali adalah seorang guru harus sudah mumpuni, harus sudah menguasai dalam ilmu media teknologi. Karena apa? Karena kalau guru tidak menguasai ilmu teknologi, ya bagaimana dia bisa menyampaikan kepada siswanya, bagaimana dia bisa menyampaikan kepada peserta didiknya. Lalu seorang guru juga harus mengukur kira-kira media ini cocok nggak ya. Kalau andaikan aku yang memakai media ini, seneng nggak ya, aku menarik nggak ya. Jadi seorang guru itu harus benar-benar memilah dan juga memilih mana sih yang benar-benar cocok untuk muridku, untuk siswaku, untuk siswiku. Kira-kira menarik nggak ya, kira-kira anak-anak itu bosan nggak ya dengan pembelajaran ini. Jadi sebelum seorang guru memberikan materi pembelajaran digital kepada anak-anaknya, seorang guru itu harus menguasai ilmu perkomputeran itu. Jadi menurut saya yang saya pahami dari artikel yang saya baca itu, haruslah seorang guru itu menata dirinya sendiri dulu dalam ilmu pengkomputeran tersebut. Karena apa? Karena dengan lebih dahulu mempertimbangkan sesuatu tersebut, lebih dahulu memberikan media-media atau memberikan kesiapan itu terhadap apa yang ingin kita ajarkan, itu nanti akan menjadikan seorang murid itu juga berpotensi. Karena apa? Karena gurunya juga siap. Dan juga gurunya itu juga harus benar-benar menata media tersebut. Jadikan media tersebut itu sebuah penataan yang terstruktur, yang terorganisir untuk peserta didik yang diberikan materi olehnya. Jadi untuk seorang guru pun juga ketika dia sudah merasakan nyaman di media tersebut, seorang guru juga harus tetap memikirkan anak didiknya, kira-kira anak didikku menarik gak ya, tertarik gak ya dengan media ini. Jadi seorang guru pun juga ketika memilih media pembelajaran juga harus mempunyai beberapa pilihan, beberapa tambatan media. Karena apa? Karena kalau seumpama peserta didik ini tidak cocok dengan hal ini, maka nanti ganti dengan yang lain. Kalau peserta didik ini tidak cocok dengan sebuah rekaman, nanti bisa berubah menjadi sebuah video, mencari sebuah film, mencari sebuah musik gitu. Nanti akan menjadikan seorang guru itu merasakan. Nah, ini ada beberapa model pembelajaran yang akan saya sebutkan. Ada 3, yaitu yang pertama model pembelajaran pemrosesan informasi. Model pembelajaran ini menekankan pada pengolahan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Model ini akan mengoptimalkan daya nalar siswa terhadap informasi yang diberikan oleh seorang guru. Jadi, sebuah pemrosesan informasi ini adalah sebuah pemrosesan ucapan guru kepada siswa yang sudah tersusun rapi di dalam otak. Kenapa? Karena seorang guru
ketika sudah mengucapkan, sudah memberikan perintah, sudah memberikan pengertian kepada seorang murid, maka seorang murid akan berpikir, akan bernalar, akan memahami, akan meneliti hal-hal yang disampaikan oleh guru tersebut di dalam otaknya. Sehingga ketika dia sudah mendapati pemahaman, sudah mendapati penyelidikan, sudah memahami sebuah penelitian, maka dia akan tersusun, dia akan terbentuk, dan juga mentalnya juga akan berkembang lagi. Kalaupun dia belum paham, dia akan bertanya. Kalaupun dia ingin lebih jelas lagi, dia akan mengorek-ngorek sebuah informasi lagi dengan lebih lanjut, dan lebih lanjut, sehingga dia bisa merasakan lega terhadap informasi yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi model ini adalah lebih mengarah ke sebuah pemikiran antara ucapan guru kepada muridnya. Jadi lebih mengarah ke otak, bagaimana seorang anak didik tersebut memproses ucapan seorang guru di otak dengan jernih, seperti itu. Terus yang kedua yaitu model pembelajaran secara individu, secara pribadi. Sesuai dengan pengertiannya, kan kalau secara pribadi kan bagaimana caranya seorang guru itu memberikan model pembelajaran ketika dalam bentuk sebuah individual itu. Seorang guru juga harus mempertimbangkan anak itu sudah mengalami pengalaman untuk model ini apa belum, terus sudah mendapati minat yang lebih apa belum di dalam model pembelajaran individu ini. Karena kalau pembelajaran individu itu ini ya, kayaknya lebih mengarah ke anak-anak didik yang kurang menerima sebuah kesosialan. Karena kalau kadang-kadang kan ada anak yang tidak bisa konsentrasi kalau belajarnya bersosial, kalau diberi model yang secara sosial, kan ada yang seperti itu. Tapi juga biasanya kan guru kan memberikan model pembelajaran individu itu kalau seumpama memberikan soal yang mana dia harus mengerjakannya benar-benar individu. Yang kedua yaitu model pembelajaran secara pribadi. Dalam rumpun ini seorang guru juga harus benar-benar mempertimbangkan sebuah perkembangan dalam peserta didik itu secara individu. Jadi seorang guru ketika memberikan model pembelajaran yang seperti ini juga harus mempertimbangkan apakah dia minat, apakah dia punya pengalaman dalam hal tersebut. Jadi lebih mengarah ke membentuk perkembangan diri secara individu sih kalau model pembelajaran pribadi ini. Karena kan dengan pembelajaran secara pribadi, model pembelajaran secara pribadi, seorang guru kan bisa mengetahui, oh anak ini kemampuan pembelajarannya itu sudah sampai sini, oh anak ini kemampuan belajarnya itu sudah sampai sini, sehingga nanti ketika menata ulang lagi, ketika mengevaluasi lagi, seorang guru sudah bisa benar-benar menata bahwasanya oh anak ini tuh mampunya di sini, anak ini tuh mampunya di sini, sehingga dapat mengontrol sebuah perkembangan peserta didik itu secara langsung dan juga secara individu. Terus yang ketiga, model pembelajaran secara sosial. Nah, dalam rumpun ini seorang guru itu juga harus bisa mengimbangi, juga harus bisa melatih, harus bisa membentuk peserta didik itu belajar juga secara sosial. Nah, pembelajaran model ini juga disusun oleh guru, disetting oleh guru dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk kelompok, tapi dalam penataan secara sosial. Kan kalau kelompok kan kayak apa ya? Kayak lebih mengajarkan seorang murid, seorang peserta didik itu untuk bagaimana caranya berinteraksi sosial ketika belajar tersebut. Jadi seorang guru harus benar-benar menata potensi itu agar anak-anak itu juga mampu untuk bersosial terhadap sebuah kelompok. Lalu ada yang menyatakan bahwa namanya Hanson dan Brembeck dalam bukunya Hafi Ansori pada tahun 1983 halaman 29 menyatakan bahwa pendidikan perlu dimantapkan sehingga dapat difungsikan sebagai penelitian, menemukan dan memupuk bakat, meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dan mengubah kesempatan kerja dalam rangka pertumbuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk masa sekarang. Jadi sebuah pendidikan itu perlu penelitian, perlu kemantapan untuk bekal ketika di masa sekarang dan juga untuk masa depan.
karena kan sebuah inovasi pembelajaran itu juga tidak selalu sempurna kan, pasti juga akan mendapati sebuah kegagalan seperti karena sebuah miskomunikasi antar guru, dengan murid. Terus kalau membangun sebuah inovasi kan juga membutuhkan uang, juga membutuhkan biaya, agar bagaimana caranya anak itu tertarik dengan apa yang kita ajarkan. Lemahnya sebuah keuangan, lemahnya sebuah ekonomi, setelah itu perkiraan yang tidak tepat terhadap sebuah inovasi, seorang guru sudah benar-benar menata, sudah benar-benar mengolah pola pikirnya, sudah menata gerakan-gerakan, atau kasarannya itu sebuah menata konsep lah untuk penunjangan perkembangan peserta didik. Tapi semua itu kandas oleh kenyataan. Jadi gitu. Jadi ya karena adanya, bisa jadi juga ada karena adanya miskomunikasi antara guru satu dengan guru yang lain, terus miskomunikasi antara guru dengan muridnya, atau tidak kesesuaian target inovasi tersebut, lalu lemahnya sebuah uang atau ekonomi yang sebagai penunjang kesemangatan tersebut. Seperti contohnya gini, seorang peserta didik, seperti yang saya jawab tadi di soal awal kan, semua peserta didik itu kan karakternya nggak sama, karakternya kan beda-beda. Ada anak yang auditori, ada anak yang visual. Lalu kan kalau anak-anak tersebut disamaratakan semua, maksudnya itu seorang guru apabila menjelaskan semua pembelajarannya itu secara tertulis di papan seret, menjelaskan dengan secara tes, tapi kalau anaknya itu nggak suka, anaknya itu bosan, ya nggak bakal nyampe. Walaupun seorang guru itu telah menjelaskan sebuah informasi, sebuah pelajaran yang sangat banyak, yang sangat rentep, itu tetap saja seorang anak nggak masuk. Karena apa? Karena anak nggak bisa merasakan nyaman. Lalu ketika itu mendapatilah yayasan, sekolahan itu menggunakan LCD proyektor, menggunakan komputer untuk memberikan anak-anak itu sebuah film, memberikan anak-anak itu sebuah musik atau apa, itu untuk memberikan kenyamanan kepada seorang peserta didik. Karena apa sih kok karakter itu harus benar-benar diambil, harus benar-benar dipegang oleh guru? Ya karena tadi, karena kalau anak nggak nyaman, ya apapun yang guru ucapkan juga nggak akan masuk. Kalau seorang guru bisa membuat nyaman seorang murid, ya pasti seorang murid akan mendengarkan apapun yang diucapkan oleh guru tersebut. Jadi untuk kegagalan inovasi itu ya bisa jadi juga karena uang itu tadi. Kalau anak-anaknya itu seumpama gini, contoh anak-anak yang sekolahnya gratis, atau sebuah yayasan yang dibangun untuk menolong anak-anak yang tidak sanggup untuk sekolah. Tapi anak tidak sanggup untuk sekolah itu kan semangatnya anak tetap juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang juga merasakan bosan, ada anak yang juga ingin merasakan melihat video, melihat musik, tapi sekolah itu gak mampu untuk itu semua. Jadi kan agak muspro gitu kan antara interaksi guru dan juga murid. Jadi ya untuk kasus tersebut lebih miris sih, tapi itu mungkin jarang kejadian ya di era sekarang. Karena kan kalau era sekarang kan sudah sangat canggih, semua sudah sangat canggih, bahkan sekolah-sekolah pun juga disetujui oleh banyak pemerintah. Jadi untuk kasus tersebut sedikit rumit sih. Kalau seorang guru yang tidak sebuah yayasan yang tidak mendapat, atau bukan tidak mendapat, yang tidak mempunyai cuan untuk membangun sebuah inovasi pembelajaran yang bagus. Ya, jadi untuk solusinya adalah ya sebelum membangun sekolah tersebut harusnya mempertimbangkan antara nanti bagaimana karakteristik anak ketika anak tidak mau diberi pembelajaran secara tulis, lalu bagaimana seorang guru memberikan
memberikan pelajaran itu. Jadi ya sebelum membangun sebuah sekolah tersebut ya harus mempertimbangkan kira-kira nanti sanggup nggak ya yayasan ini memberikan fasilitas, memberikan pembelajaran, memberikan fasilitas yang penuh terhadap anak-anak yang kurang mampu ini, terhadap anak-anak yang tidak kasarnya itu kayak anak jalanan yang membutuhkan pendidikan gitu loh. Jadi mengapa kok sangat perlu mempertimbangkan itu ya karena itu tadi, kalau semua kasarannya itu apa-apa langsung membangun niatnya menolong tapi tanpa mempertimbangkan ya akan rugi juga. Jadi sebelum membangun atau sebelum membuat inovasi, membuat sekolah itu juga harus mempertimbangkan itu juga, mempertimbangkan fasilitas juga ya, karena itu tadi pentingnya sebuah karakteristik peserta didik, pentingnya sebuah pemahaman karakteristik terhadap peserta didik. Kalau guru, kalau seorang yang sudah memahami karakteristik peserta didik juga dia akan gampang, kalaupun dia akan membangun sekolah terutama, dia juga akan mempertimbangkan nanti anak ini itu akan membutuhkan LCD, kalau anak ini bosan ini, kalaupun gratis, kalau dia mau istilahnya gelem bondo ya dia akan mampu untuk semuanya. Jadi kalau cuma mau membangun sekolah ya harus difikirkan dulu untuk nanti kedepannya anak itu bagaimana. Percuma juga kalau membangun sekolah yang kita niatnya itu untuk menolong anak-anak yang nggak mampu tapi anak-anaknya nggak nyaman, kan percuma juga. Jadi sebelum itu juga harus memberikan sebuah pertimbangan. Nah, cukup sekian beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab, yang sudah saya jelaskan berdasarkan artikel yang saya baca dan juga berdasarkan apa yang saya tangkap. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Miss Evita, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan. Semoga jawaban ini dapat bermanfaat bagi yang melihat. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.